Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhwatin al-ummahat, ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah, apalagi kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Para ulama menyebutkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia. Dalam 1 tahun itu yang paling baik harinya itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, bagaimana dengan 10 akhir bulan Ramadan ya Syekhul Islam? Sebenarnya lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Hanya karena di dalam 10 akhir bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, maka untuk malam harinya 10 akhir bulan Ramadan itu lebih utama dibanding dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tetapi kalau siangnya itu lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya ibu sekalian, alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah hadir di majelis ini, majelis zikir, majelisnya para malaikat, majelis ilmu. Semoga ini adalah salah satu cara kita untuk memanfaatkan 10 awal bulan Dzulhijjah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu sejak tanggal 1 itu sudah mulai takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masuk pasar itu takbiran. Kaum muslimin kemudian ikut-ikutan takbiran. Ya, itu semenjak 1 Dzulhijjah itu namanya takbir mutlak. Ya, takbir mutlak. Jangan tidak mriki sambil nyetir, sambil naik motor itu zikir Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti masuk pasar zikir, tapi jangan kenceng-kenceng karena orang belum paham. Iki urung bodoh kok takbiran iku endi gitu. Tapi kalau itu sudah paham, ya diganti aja mungkin tarkibnya, Bu. Susunannya diganti. Yang penting ada di dalamnya tahlil, tahmid, takbir, tahlil. Gimana ya? Kalau tadi Allahu akbar takbir, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir, walillahil hamd tahmid. Sekarang diganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ini bermasyarakat memahami Ibu, memahami. Subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, wala ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Secara khusus Rasulullah mengatakan fa'akthiru minat tahlil wa tahmid wa takbir. Perbanyak untuk berzikir kepada Allah. Secara umum segala amal-amal saleh itu lebih utama, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ini waktu emas Ibu sekalian, yang mau infak sedekah, kesempatan hari ini untuk infak sedekah. Kalau mau banyak melaksanakan amal sunnah qiyamul lail, mari kita qiyamul lail 11 rakaat. Ramadan bisa, masa sekarang enggak bisa. 1 hari 1 juz minimal, usahakan sekali duduk insya Allah setengah jam selesai.
Nek mboten rampung nggih setelah salat subuh 2 lembar, setelah salat zuhur 2 lembar, setelah salat asar 2 lembar, salat maghrib 2 lembar, setelah salat isya 2 lembar rampung 1 juz. Nggih, diusahakan memperbanyak amal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Masih ada waktu, monggo. Karena Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam al-ashr." Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Termasuk jihad ya Rasulullah. Padahal jihad itu napa? Amal yang paling tinggi, puncak amal Islam yang paling tinggi itu jihad ini. Konsekuensinya namanya kali, kalau enggak membunuh ya dibunuh. Ya. Kalau pulang dalam keadaan menang, hidup mulia atau mati syahid, itu kalah dibanding dengan apa? Amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Luar biasa Bu, makanya para ulama mengatakan kenapa lebih utama dari hari-hari yang lain selama 1 tahun, karena di dalamnya itu ada pokok-pokok ibadah, siam Arafah, sholat Idul Adha, haji, berkorban, infak sedekah, ini semuanya ada di 10 awal bulan Dzulhijjah yang enggak ada di bulan-bulan yang lain. Napa enten ibadah haji di bulan Muharram, ibadah haji bulan Rajab, boten enten. Nyembelih hewan kurban di bulan Rabiul Awal, boten enten. Saum Arafah di bulan Safar, boten enten. Nah, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini terkumpul banyak ibadah. Ibu sekalian, luar biasa cara Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan pahala hamba-hambanya karena kecintaan Allah kepada kita. Kemarin kita puasa Syawal 6 hari saja pahalanya berapa Bu? Seperti 1 tahun nih, 6 dino tok niku. Karena 30 hari dikalikan 10 300, 6 hari kalikan 10 pinten? 60, totalnya pinten? 360 hari berapa? 1 tahun. Belum lama kemudian Saum Arafah. Saum Arafah apa Bu? Di tanggal 9 Dzulhijjah, napa pahalanipun? Yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah, menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Jenengan dereng dosa pun diampuni dosane. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala itu sayang sekali kepada hambanya. Lah sebentar lagi bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, setunggal hari saja. Pahalanya pun apa? Yukaffiru sana al-madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Padahal kemarin bulan Dzulhijjah sudah dihapus lagi. Masya Allah. Itu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Maka jangan kita sia-siakan ibu sekalian. Amal soleh yang begitu banyak sudah kita kerjakan, kok muspro hapus karena perbuatan dosa yang paling besar, napa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dosa besar yang paling besar nomor setunggal, silahkan dibuka Bapak Ibu sekalian, halaman 15. Sudah bawa semua nggih? Ini buku, beda cetakannya, ini cetakan tahun 2007 di saat dulu saya selesai menerjemahkan. Ini dicetak, sekarang sudah cetak berapa kali, covernya lebih cantik sepertinya. Coba Bu lihat Bu. Oh iya, Masya Allah, sama dosa, judulnya 100 dosa yang diremehkan sama kita, hanya beda cover. Harganya cuma 50.000 nggih. Tinggal tuku bakso gorong mangkok nih. Itu sate wis tunggal porsi. Gue tuku kuota sebulan nggak cukup, nih gorong 50.000. Alhamdulillah sudah tuku buku, pinten tahun mungkin kita kaji. Setiap bulan sekali, insya Allah 8 tahun kita akan kaji. Masya Allah. Yang penting istiqomah. Monggo, yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampuni. Ngapunten, ini harus ada keterangannya nggih. Dosa yang tidak akan diampuni itu kalau dia meninggal dunia dalam keadaan syirik. Tapi menawi masih hidup di dunia, kok kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni mboten Bu? Diampuni. Apa atas keliru? Anten dai muda yang baru semangat-semangatnya, jangan kerjakan perbuatan syirik. Kalau jenengan berbuat syirik, tobat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh dalilnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Niku kelintu. Nggih. Semua dosa yang dikerjakan oleh manusia kalau dia taubat-taubatan nasuha akan diterima oleh Allah.
termasuk dosa syirik. Dan dosa syirik gak diterima oleh Allah. Loh, banyak para sahabat dulu yang dulunya syirik tau. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan sahabat-sahabat yang lain itu, mereka dulunya menyembah berhala syirik. Taubatan nasuha kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak diterima taubatnya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau dia mati dalam kesyirikan, belum taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia masuk neraka khalidina fiha. Tapi kalau selain perbuatan syirik, mungkin perbuatan zina, minum khamr, berjudi, dia meninggal dalam keadaan belum sempat taubat kepada Allah, boleh jadi nanti dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan dulu ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Setelah itu diberi syafaat oleh Rasulullah, mendapatkan syafaat dari anaknya yang saleh, syafaat dari teman-temannya yang saleh, terus dimasukkan ke dalam surga. Tapi disiksa dulu di dalam neraka untuk menghapuskan dosa-dosa besar dia. Ya, itu maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosanya. Kemudian kezaliman yang tiada tara, kezaliman yang paling besar. Ya. Maka di sini ayatnya innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Zalim itu apa tahu? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lah kok syirik termasuk kezaliman? Menempatkan ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menyehatkan tubuh kita, yang menyayangi kita, itu Allah. Tapi kok nyembahnya kepada selain Allah. Jangan gadah karyawan digaji setiap bulan, tapi terus kerjanya kepada tetangga, pripun Bu jenengan? Pripun coba? Ini Allah loh ini loh coba. Allah yang memberikan rezeki kepada setiap hari loh itu. Muslim kafir kayak kafir dikai rezeki. Mboten dibidak-bidake kok niku. Tapi kok terus nyembahnya kepada selain Allah. Nah itulah disebut dengan innasyirka ladzulmun adzim. Maka disebut sebagai kezaliman yang tiada tara, kesalahan yang fatal, musibah yang dahsyat dan bencana yang membinasakan. Kenapa? Karena nanti akan menyebabkan kemurkaan Allah kepada penduduk tersebut, disebabkan karena kesyirikan mereka. Kesyirikan itu tetap pertama kali terjadi pada zamannya siapa Bu? Nabi Nuh kan? Zaman Nabi Adam belum ada kesyirikan, Nabi Idris belum ada kesyirikan, zaman Nabi Nuh alaihissalam itu pun sebenarnya tujuannya baik. Kenapa? Membuat patungnya orang-orang yang soleh. Ibu ada orang soleh, masya Allah, akhirnya dibuatlah patung. Biar apa? Kalau melihat patung ini dia semangat untuk beribadah kayak orang soleh ini. Tujuannya baik, ya. Sekedar dzikroyat untuk mengingat. Kalingan karo ini sudah meninggal dunia atau orang-orang soleh tadi sudah meninggal dunia, dan kalingan terus karo wong soleh ini digaweke patung. Nah, begitu lemes, males, melihat akhirnya ibadahnya semangat lagi. Tapi lama kelamaan orang yang membuat patung tadi itu meninggal dunia. Ya. Setelah itu anak cucunya udah gak ngerti tujuannya dibuat patung itu apa, akhirnya disembah, terus diibadahi menyembah kepada patung-patung tersebut. Lah Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk mendakwahi mereka. Nah, tapi mereka kemudian tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dakwahnya berapa lama Bu Nabi Nuh itu? Al-Fusanatin ila khamsina aman, 950 tahun ini. Sedangkan ngaji teng mriku pinten tahun Bu? Aku 10 tahun, aku 20 tahun. Lah Nabi Nuh alaihissalam itu dakwahi 950 tahun lho niku. Nek Ustaz wis dakwah 30 tahun, 40 tahun, wah wis suwe gantian karo kowe. Aku wis kesel sing dakwah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Mendapatkan pengikut cuma beberapa manusia, enggak sampai 100 orang yang masuk ke atas kapal ini diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Syirik adalah menyamakan Allah Ta'ala dengan selainnya dalam hal-hal yang menjadi kekhususannya. Dari Allah mestinya kan hanya dimintain disembah itu kan Allah saja yang disembah.
tapi dia nyembah kepada yang lain. Meminta pertolongan mestinya kepada Allah, dia minta tolong kepada jin, setan, dukun, kepada Nyiroro Kidul gitu. Itu kan menyamakan Allah dengan makhluknya, padahal mereka tidak mampu. Itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang boleh disembah hanya Allah, khusus buat Allah, yang dimintain pertolongan hanya Allah, karena doa kita setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka memalingkan suatu peribadatan baik qalbiyah seperti inabah, taubat kepada Allah, takut dan cinta, atau ibadah qauliyah, ibadah lisan seperti tasbih dan takbir, atau ibadah fi'liyah, ibadah aplikatif dengan anggota tubuh seperti berkurban, tawaf, dan sholat kepada selain Allah, termasuk bentuk kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah yang ketiga nggih, ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah. Qalbiyah itu yang ibadah hati kita. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu apa? Memasrahkan diri kita kepada Allah. Hari ini di bulan Dzulhijjah sering kita diingatkan dengan kisahnya Hajar, seorang istri yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa, tauhid dan tawakalnya kepada Allah. Ditinggal di sebuah tempat di wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah padang pasir yang tandus, yang jauh dari penduduk, jauh dari mata air, jauh dari tanaman-tanaman. Kinten-kinten nek jenengan pripun, Bu? Nangis terus. Ya protes, karepmu ki apa? Wong bojo ora tanggung jawab gitu. Pertanyaannya Hajar kepada suami tercintanya Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi itu cuma satu, Bu. Allahu amaraka bihadza. Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini memang yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala? Jawabipun Nabi Ibrahim namanya setunggal kata, Bu. Napa? Naam. Iya, istriku. Langsung mantep tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terucaplah dari lisannya, idzan la yudhayyuna. Kalau ini perintah dari Allah, jelas Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kami. Pasti Allah akan selalu mengawasi kami, melindungi kami, memberikan rizki kepada kami. Tidak mungkin saya sama anak saya ini mati gara-gara melaksanakan perintah Allah. Mestinya seorang ibu, seorang istri itu seperti itu keyakinannya. Kalau saya berjuang untuk menegakkan agama Allah ini, gak akan mungkin saya kelaparan, gak akan mungkin Allah menyia-nyiakan. Pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada saya. Infak sedekah yang saya keluarkan ini, insya Allah akan ada gantinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani berkorban. Kalau kita mau berkorban aja takut, kita sangat kalah sekali dengan tadi Hajar tadi itu. Ibunda Hajar itu dengan yakin keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, idzan la yudhayyuna, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Ternyata betul ditinggal oleh Nabi Ibrahim sendiri di situ. Sehari, 2 hari, 3 hari bekalnya dimakan habis, minumannya dimakan habis. Kalau nggak makan, nggak minum air susunya, nggak mengeluarkan air susu. Bayinya Ismail yang masih cabang bayi merah tapi nangis. Sebagai seorang ibu dia kasihan kan, wah ini biar boleh rezeki nanti boleh pangan nanti. Meskipun dia yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada dia dan anaknya, dia terus bukan duduk saja, ya Allah turunkan rezeki dari langit ya Allah, enggak. Tapi kenapa, Bu? Berusaha tuh, kenapa? Lari, sofa naik bukit, yang pernah umroh haji kan, naik dulu, baru lagi ke Marwah. Sofa, Marwah, sofa. Berapa kali, Bu? 7 kali. Di atas bukit lihat, siapa tahu ada kafilah dagang lewat. Siapa ngerti gono sumber air, sedikit air. Atau mungkin ada orang, biar saya minta bantuan kepada mereka. Ternyata gong liwang-liwang boten enten apa?
Astagfirullah, itu seperti mana? Tapi dia yakin pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Nah, jangan perempuan wis pun brok nangis, piye iki anakku mati gitu. Ternyata Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Jalannya lewat mana, Bu? Kakinya dijejak-jejakkan, keluarlah air. Kemudian Hajar mengatakan zam yang berkumpulan. Insya Allah itu. Dari air minum inilah kemudian dia minum. Akhirnya kafilah dagang itu ada burung-burung berada di situ, berarti situ ada sumber air itu. Mereka datang ke situ. Aku tanjung banyune ya jemuran. Terus diganti dengan makanan. Masya Allah. Waktunya di situ banyak orang berdatangan. Terus ada yang ingin tinggal di situ. Masya Allah, menjadi ardun barokah. Ribuan orang, jutaan, miliaran minum air Zam-Zam, nggak pernah akan habis. Jadi sekalian ini sering saya gunakan ini untuk motivasi kepada guru-guru ngaji, para ustadz-ustadz di pesantren, gitu ya. Guru-guru TPA, guru-guru TK Aisyah. Ini sih guru TK Aisyah, Bu. Gaji ini sesasi pinten, Bu? 300 kertas. 300, 500 sewu itu. Nyandak boten nggih urip sesasi, Bu. Boten nyandak. Padahal dia Pak orang tua tunggal ya, Bu, enggak punya suami. Kok ya iso urip? Iso ngapain anake? Iso mbiayai anake. Bukan gitu, Bu. Matematika dunia enggak bisa ngitung itu, Bu. Enggak bisa. Tapi kalau matematika akhirat, Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rezeki dari jalan yang lain. Jadi dia berjuang di situ memintarkan anak-anaknya orang, menjadikan mereka bisa hafal Al-Quran, tahu akidah yang benar, akhlak yang baik, adab sopan santun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan dari jalan yang lain, rezeki dari jalan yang lain. Kok bisnis kok lancar bisnisnya? Oh, kok ternyata ada orang yang pengen memberikan rezeki pada dia, rezekinya dari jalan yang lain. Saya pernah punya mahasiswa Mahatali An-Nur itu, sananya, Mas, bapak kamu kerja apa? Sudah meninggal sejak kecil. Nah, terus ibu saya kerjanya cuma jadi guru Aisyah, guru TK Aisyah. Gajinya piro? Pada waktu itu 300 ribuan. Itu dia bisa nyekolahkan anaknya di pondok saya, rampung gitu, Mahatali An-Nur, 3,5 tahun. Terus adiknya itu Hafidhul Quran di Ibnu Abbas, rampung juga. Sehingga siapa? Ya ibunya tadi gitu. Masya Allah itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki yang tidak disangka. Mungkin gaji nang TK kono ya 350.000. Mungkin gaji nang pondok ya 1,5 juta. Tapi ternyata kok diberi rezeki dari arah yang lain, sehingga dia punya anak 3, 4, 5, 6 itu 8, 9, 10 rolas. Ustaz Abu Fatihah itu adik kelas saya ya. Itu anaknya berapa? 12. Tapi rezeki ya kan kadang niku Arafah niku sedangkan di Abu Fatihah gitu. Pondok teng Darussahadah niku masyaallah. Anak itu bawa rezekinya masing-masing. Ya, jadi nggak usah takut, sebagaimana tidak takutnya Hajar. Dia dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala anak, Allah akan menjaganya dan diberi rezeki yang tidak disangka. Kalau kita berjuang, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu ibadah apa, Bu? Hati ya, tawakal, cinta kepada Allah gitu kan. Itu semuanya ibadah hati. Betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin ketemu sama salah seorang teman saya, punya anaknya itu murid saya di Mahatali An-Nur. Sering saya tawari, Mas, boleh nikah? Dereng siap, Ustaz, nikah dereng siap. Sampai saya tanya sama bapaknya, Ustaz, akhi kok anakmu itu tak tawarin nikah atau siap-siap sih? Lulusan Mahatali kok jawabannya wartapakani opo? Itu perlu dimotivasi lagi. Ya mungkin wajar dia kerjanya itu jadi imam masjid, jadi takmir mungkin belum seberapa. Abah kamu dulu itu gaji kamu lebih kecil daripada kamu, gajinya dulu tapi mampu. Sekarang sudah punya usaha, sudah bisnis. Dulu nggak punya apa-apa, sekarang udah punya motor, kamu udah punya ini kok belum yakin. Nah, ini perlu untuk bukan lupa, bukan dia tidak yakin, tapi mungkin lupa saja. Perlu untuk dimotivasi lagi. Ya, karena
Mohon maaf ya, saya ini sering banyak dapatkan data akhwat-akhwat, ibu-ibu kajian, Ustaz tolong carikan ini anak saya, tolong cari. Bu nyuruh ngapunten iki data akhwat sudah banyak. Ikhwan sing ora wani, enggak punya nyali. Alasannya niku Aisyah belum siap untuk bekerja, tak pakani opo. Lah pakani rumput atau pakani waktu. Yakinlah, wong dhisik kula niku nikah niku nggih wong zaman sak menten nggih niku kula gadah modal 500.000 tuku mahar pada waktu itu. Zaman tahun 2000-an gitu. Ya alhamdulillah. Nikah dapat rezeki dari Allah, punya anak tambah rezeki, yakin saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Ibu? Itu keyakinan hati lah itu. Itu ibadah hati. Terus ibadah lisan itu apa? Zikir, gitu. Tasbih, tahmid, tahlil ini ibadah lisan. Itu jelas kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh meminta tolong kepada jin. Misalnya dari sebuah tempat yang angker itu kan terus jin, wahai jin ifrit, tolong bantulah kami wahai jin gitu kan. Ada nggak seperti itu Bu? Banyak orang seperti itu. Misalnya di Lawu, di pasar Mubras, sering setan ada di situ. Wahai jin tolong saya, wahai penghuni tempat ini, saya ingin bau rokso buat ini gitu. Mintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada manusia, kepada jin. Itu berarti syirik dengan lisan. Atau mungkin dengan mantra-mantra, dengan datang kepada dukun, terus dukun mengucapkan sesuatu yang bukan Al-Quran Sunnah, tetapi mantra-mantra yang tidak jelas. Kalau tulisan itu tulisan Arab dibolak-balik ini, jimat-jimat itu. Itu ibadah secara lisan nih, ibadah qauliyah lisan. Sedangkan ibadah fi'liyah itu seperti kurban, tawaf, sholat ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi wahyu kepada semua nabi itu sama Bapak Ibu sekalian. La in asyrakta, jika kamu menyekutukan Allah, jika kamu berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan hapuslah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini berbuat syirik, semua amal habis. Balik itu biasanya umur pinten Bu? Antara laki-laki sama perempuan lebih duluan mana baliknya? Perempuan. Kenapa nih? Kalau perempuan tuh kelas 5-6 sudah sama balik itu, tapi laki-laki itu biasanya SMP mau SMA baru balik. Apalagi zaman sekarang ini sudah tontonan macam-macam itu, baliknya mereka lebih cepat. Lah semenjak dia balik kan sudah wajib untuk melaksanakan kewajiban nih. Lah sejak itu dia mendapatkan pahala dari Allah. Terus sampai pemuda, remaja, terus pemuda sampai tua umur 60 tahun. Lah kok terus 60 tahun syirik. Pripun Bu Jawa? Nah ini kan layah batona amalu ka amalmu habis wala takunana minal khasirin. Rugi dah itu aja. Maka hati-hati. Ojo main-main dalam masalah syirik. Karo jin kok tinggal dolanan. Punya khodam, pembantunya jin. Kawin kali jin itu. Enten mboten Bu? Kurang gawean niku. Kawin karo wedhus, kawin karo jin. Ya Allah, jan. Menungso niku. Enten mboten Bu? Enten. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kemungkinan manusia itu kawin dengan jin. Dan dia juga beranak. Tetapi Imam Malik mengatakan saya memakruhkan, saya tidak suka kalau ada manusia kok kawin sama jin. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau ada orang hamil, ketika ditanya bojomu sopo, bojomu jin, kan rusak namanya. Wis peten bojomu sapa? Bojomu jin. Lah sing ngecek pripun coba? Jine jenenge sapa omahe ngendi? Coba tak takonane. Nah, itulah maka enggak boleh nikah sama jin karena bukan sejenis. Jelas di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah telah menciptakan untuk kalian itu dari diri kalian sendiri manusia, min bani Adam, min
min Bani Adam itu dari keturunan anak Adam. Ya. Apa itu? Pasangan-pasangan. Biar mendapatkan apa? Sakinah mawaddah warahmah itu kalau kamu menikah dengan pasangan manusia dari jenis kamu sendiri. Nikah karo wedhus sakinahnya pripun? Nikah kali jin terus sakinahnya gimana? Enggak dapatkan sakinah, enggak dapatkan mawaddah cinta, enggak dapatkan rahmah. Nggih. Maka hati-hati ya. Jangan sithik-sithik terus njaluk tulung karo jin. Syirik akan menyebabkan pelakunya masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, berbuat syirik, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Haram ini berarti kalau haram itu selama-lamanya tidak akan masuk surga. Dalam Al-Quran disebutkan hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dia mustahil masuk surga sebagaimana mustahilnya unta masuk lubang jarum. Mungkin enggak, Bu? Masa unta belum masuk jarum enggak mungkin. Maka sama sekali enggak mungkin orang musyrik itu masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia masih berbuat dosa selain syirik, itu masih ada harapan. Meskipun yang mlebu neraka sik dilo-dilo ra apa-apa. Tapi neraka yang paling ringan itu apa, Bu? Kaki dimasukkan, kepalanya itu otaknya itu mendidih. Di saat itu dia merasa ini dosa, ini azab neraka yang paling berat ini. Otaknya nguap gitu. Padahal itu yang paling ringan. Jangan aja bayangkan kayak apa. Alah mampir neraka dilo malah bareng karo artis-artis ayu-ayu. Astagfirullahaladzim. Ya cobaan. Siapa sih ngomong tadi, Bu? Artis kan? Lah Nikita Mirzani yang punya Hollywood sama Hotman Paris. Tadi saya lihat fotonya sombong sekali. Duduk berdua. Ini Hotman ini nikah Nikita Mirzani, terus yang lain itu Hollywood ini semua. Padahal sekarang nasib kamu sudah di ujung tanduk, sebentar lagi tutup mati semua. Gara-gara apa? Menghina Rasulullah SAW, Nabi kita. Yang demo, yang protes bukan sekedar umat Islam. Ya. Orang Kristen pun yang namanya Maria dijatuh juga ikut demo, enggak terima dong sebagai seorang wanita suci dipermalukan seperti itu. Sing sapa jenenge Muhammad karo Maria mendapatkan bir gratis hari Kamis itu. Astagfirullahaladzim. Holy Week, Bu, yang kemarin di Sukoharjo kita protes, kita demo jangan sampai dibangun di situ. Cabangnya se-Indonesia banyak sekali, Bu. Alhamdulillah di Jakarta Mas Anies langsung tutup, jret. Beberapa tempat langsung tutup, jret, sudah tutup semuanya. Alhamdulillah. Itulah kalau penguasa itu di tangan umat Islam. Seperti itu. Dengan satu tangan sudah serampung semua ya, Bu. Yeah. Kembali ke tadi, Bu sekalian, ya, tentang masalah jangan menghina Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah gitu ya. Apalagi menghina surga, neraka. Lah mlebu neraka di lora popo. Malah banyak kanca-kancane ayu-ayu, artis luar negeri ayu-ayu, ganteng-ganteng. Astagfirullahaladzim. Maka tidak ada yang diseru selain Allah, tidak ada yang ditakuti selain Allah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, tidak boleh bernazar kecuali kepada Allah. Demi langit dan bumi. Terus kemudian, Bu, betul enggak itu? Demi langit dan bumi sumpah angsa, betul, Bu? Enggak boleh. Sumpah itu hanya satu dengan nama demi Allah. Kalau demi langit dan bumi berarti dia bersumpah dengan makhluknya. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Jadi bersumpah hanya dengan menggunakan nama. Sumpah demi nabiku, boleh enggak, Bu? Enggak boleh. Sumpah demi bapak ibuku, apalagi buat anak Isa. Sumpah pocong. Bukan pocong apa? Sumpah pocong itu maksudnya dia bukan bersumpah dengan Allah, tapi dia siap untuk dipocong sambil bersumpah bahwa saya bukan pelakunya. Engko nek pelaku dadi mati sisan kaya pocong, dipocong langsung masuk ke kuburan. Ya itu juga tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW.
Tidak boleh melakukan tawaf kecuali di Baitullah. Tawaf kok nang ngomah, ngubengi Mangkunegaran tiap malam satu suro. Tawaf yo tawaf. Niku sanjangan niku napa? Mboten anu lho, tidak tidur semalaman lho. Terus tidak boleh berbaring, bawa tongkat. Nah, terus turunnya piye? Sendetan. Sendetan nanti iki. Lha niku sing cerita ta kula piyambak niku. Zaman jahiliyah aku dhisik ngono kuwi. Jadi tilakate kados semekaten menika. Tawaf kok ngelilingi Mangkunegaran. Nggih. Tawaf ngelilingi kuburan pripun asal mboten? Mboten angsal. Tidak boleh menyembelih kecuali ditujukan kepada Allah. Belah tinggu sing bawa reksa tempat ini. Belah sing tinggu bawa reksa di laut selatan. Itu tidak boleh. Tapi kalau menyembelih untuk nama Allah Subhanahu wa taala, terus ngapunten gini, disedekahkan kepada fakir miskin. Ya. Dengan tujuan apa? Ini saya niatkan sembelihan ini pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Itu tidak apa-apa. Sebagaimana sedekah. Jenengan punya uang, ini uang 100.000. Infakkan di saat ini untuk almarhum ibu saya. Tidak apa-apa. Terus dia menyembelih untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Terus sedekah, ini sedekah saya atasnamakan untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Pahalanya ini. Bukan saya menyembelih ini saya tujukan kepada yang sudah mati. Itu tidak boleh. Itu haram. Kenapa? Kenapa niatnya itu untuk yang sudah mati, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menyembelihnya atas nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, terus dagingnya disedekahkan, pahalanya ini untuk almarhum bapak saya, suami saya sudah meninggal dunia. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena sedekah ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Tapi kalau Imam Syafi'i justru mengatakan nggak sampai. Meskipun pengikut Imam Syafi'i di Indonesia mereka suka mengerjakan ini orang podo karo gurune gitu. Terus tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah. Seperti tadi tawakal pun sinten ajar. Dan tidak boleh mengarahkan peribadatan baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas masalah riya, insyaallah. Di ibadahnya bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tapi kepada orang lain, pada manusia, mendapatkan pujian dari manusia. Sebab hal itu adalah murni hak Allah. Karenanya kita ada, untuk itulah kita diperintah. Kita ada ini untuk apa, Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Allah menciptakan kita itu hanya untuk beribadah. Lah masa 24 jam ibadah terus Pak Ustaz? Enggak. Syekhul Islam mengatakan setiap amal perbuatan kamu yang kamu tujukan untuk Allah itu ibadah ya. Jangan taat sama suami, melayani suami, isah-isah humbah-humbah, terus rumah ngepak ilu, bareng ngepak ikolah terus itu semua ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya betul. Niku ibadah niku. Meskipun enggak baca basmalah, dia niatnya dalam hati ya. Bismillah dan ucapan lisan kan. Niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Masya Allah itu bernilai ibadah. Kita diadakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang inilah kita akan mengalami fitnah di alam kubur dan akan ditanyakan ketika kita dibangkitkan di hari kiamat nanti. Bisa takai waktu umur panjang, sekitar tahun ini digopo wae. Karena dalam sebuah ayat disebutkan, ya Allah, panjangkanlah umur saya ya Allah. Kembalikanlah saya ke dunia lagi ya Allah, barang sebentar saja untuk beribadah kepadamu ya Allah. Awalam nu'amirukum, bukankah dulu sudah saya beri umur panjang kepadamu? Digopo, jeng kurang sampun kuwi. Wajah akumun nadhir, dan telah datang seorang yang memberikan peringatan. Ada yang mengatakan Rasul datang, Nabi datang,
dai datang, ustadz mengingatkan, tapi ada yang berpendapat nazir peringatan itu uang. Apa uang? Uban, sudah punya uban. Itu berarti apa? Alarm, tanda. Nek kowe iki wis tuwa. Rasa disemir ben kita enom, ben kita ayu meneh. Lah ibu-ibu kan pakai jilbab gak kelihatan. Nek bapak-bapak kuwi lho dadak mbok semir iki ngopo ben kita jek enom. Mulai wis tuwek kaya ngono kaya dadak ben kita jek enom. Terus arep ngopo? Golek meneh. Justru itu peringatan dari Allah ya Mbah jenengan iku pun mambu lemah. Wis rasa pokokean ulah. Petakilan jan. Wis tuwa. Yo aku saiki kok wis uwanen kabeh kaya ngene. Insyaallah ngadahi ibadah. Ayo kan 10 awal bulan Dzulhijjah, ayo itikaf nang masjid, bar subuh tekan syuruk maca Al-Qur'an, zikir pagi sore rampung suruk langsung salat 2 rakaat. Nggih, poso. Nek iso yang kuat apalagi yang mulai malam hari. Ora 10 awal Dzulhijjah yo bulan jenang hihikan nongkrong jenis guru ngerendengi tonggo wong lene kita ngerendengi tonggo boten Bu kira-kira ya padha nika beda karo ibu-ibu. Nah ibu-ibu nek wis ngomong ngerendengi tonggo wis asik banget Ibu. Kalau seperti itu antum punya kewajiban mengingatkan mereka biar tidak menyakitin hati atau jenengan biar tidak pergi. Ingatkannya gimana? Ibu-ibu sekalian, mari kita buka majelis ghibah hari ini dengan istighfar kepada Allah. Astagfirullah ya kibai yo. Tadi ngerti tonggo yo. Masa ketemu mesti ngrenengi tonggo, ketemu mesti ngrenengi tonggo. Mestinya 10 awal Dzulhijjah di ibadah, zikir, malah ngrenengi tonggo. Dosa. Kalau amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, maksiat yang dikerjakan di bulan haram juga dilipat gandakan dosanya di bulan. Nggih. Kenapa? Karena tidak menghormati bulan haram, tidak menghormati 10 awal Dzulhijjah. Gitu kan? Sebagaimana kalau kita di Mekah Al-Mukarramah di dekat Ka'bah kok maksiat, dosanya dilipat gandakan. Jadi di dalam Islam itu kalau kalau ada sebenarnya dia itu sudah tidak mungkin berbuat kemaksiatan. Secara akal kok dia itu sebenarnya sudah tidak mungkin berbuat kemaksiatan. Kok masih nekat berbuat kemaksiatan? Dosanya lebih besar. Contohnya apa wis tuwek, wong tuwa. Mestinya kan maksiat kan juga enggak mungkin loh, Bu. Ya kalau tak maksiatnya cuma kemungkinan sedikit, tapi kok dia tetap maksiat kepada Allah, dosanya dilipat kan? Kebalikannya anak muda. Ini sebetulnya syahwat dia untuk berbuat maksiat kan besar loh, Bu. Kok dia bisa mengendalikan diri enggak maksiat? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sehingga masuk dalam 7 golongan itu. Jadi gitu. Kalau kemungkinan dia untuk berbuat kemaksiatan itu kecil, ya, kok dia masih berbuat kemaksiatan, dosanya dilipat kan? Tapi kalau kemungkinan dia berbuat maksiat itu besar, kok dia tidak berbuat kemaksiatan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan semua ini maka kita akan selamat. Dengan semua ini kita akan selamat. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan selamat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah berbuat dosa dengan dosa yang besar. Ibu sekalian, saya yakin yang hadir di majelis ini yang sudah terbiasa untuk ikut kajian tidak akan mungkin untuk melaksanakan dosa syirik. A'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita. Tapi justru ibu sekalian, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah kepada sahabat ini syirik kecil. Inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian wahai sahabatku, pada umatku itu adalah syirik kecil. Kalau syirik besar tidak mungkin kalian menyembah berhala, tidak mungkin kalian tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
orang-orang awam, mungkin orang nggak belum paham. Tapi kalau antum yang saya khawatirkan itu kalian berbuat syirik kecil, riya dan sum'ah. Riya itu biar bisa dilihat dan sum'ah itu biar bisa didengar apa yang kita ucapkan. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas bahkan Masih Dajjal ya, Masih Dajjal. Ujian yang berupa Masih Dajjal yang paling berat. Setiap orang akan menjadi pengikutnya karena manusia pada waktu itu semua kelaparan. Gak ada lagi tanaman yang hidup, binatang-binatang mati, hujan gak turun. Dia datang mengaku sebagai Tuhan. Orang berbondong-bondong datang kepadanya menjadi pengikutnya Dajjal. Terutama ibu-ibu semua datang kepada pengikut Dajjal. Makanya Rasulullah mengatakan kalau kamu tahu Dajjal sudah muncul, masukkan istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, ikat kuat-kuat di dalam rumah. Jangan sampai mereka keluar. Ketemu sama Dajjal, pasti ikut sama Dajjal. Itu sampai seperti itu. Fitnahnya, ujiannya Dajjal. Tapi Rasulullah mengatakan itu kecil bagi saya dibanding dengan syirik asghar yaitu riya. Jadi yang dikhawatirkan Rasulullah SAW itu lebih mengkhawatirkan riya daripada ujiannya Dajjal tadi. Ya. Nanti akan kita bahas dalam poin yang kedua. Tapi sebagai mukadimah untuk mengawali bulan yang akan datang, teman-teman sekalian, bahwa salah satu bentuk syirik kecil yang sering terjadi pada sebagian wanita adalah riya. Riya itu memperlihatkan amal. Iki aku infaku bulan ini 1,5 juta. Bulan kemarin itu 2.500.000 ya. Satu tahun kalau satu total itu 24 juta. Memang setiap saya kebiasaan seperti ini kok. Disebut sama orang-orang temu seperti itu terus. Ya. Biar apa? Biar dipuji sama orang. Terus dia baca Al-Quran, wah kok calon mertua saya di belakang saya aja jadi imamnya. Terus dibacanya diperbagus ya. Biar dia didengar sama calon mertuanya tadi itu. Semakin mantap, wah ini menantu ideal gitu. Nah itu namanya sum'ah. Kalau riya itu biar dilihat amalnya, kalau sum'ah biar didengar amalnya. Aslinya tujuannya memang untuk Allah, tapi di pertengahan itu tiba-tiba muncul. Nah itulah yang segera harus kita hilangkan. Maka itulah nanti pentingnya untuk menyembunyikan amal itu. Menampakkan amal itu boleh nggak Bu? Menginfakkan infak sedekah dengan terang-terangan boleh nggak? Boleh. Ya. Tujuannya untuk memotivasi. Ibu-ibu sekali sebagai pembina dalam sebuah majelis, sering sholat duha, kemudian dilihat oleh orang-orang, tidak apa-apa. Yang lain jadi ikut-ikutan. Qiyamul Lail sebagai musyrif, sebagai pembimbing dalam sebuah kamar. Terus dilihat sama teman-teman adik-adik kelasnya, terus ikut-ikutan sholat Qiyamul Lail, tidak apa-apa. Asalkan kita bisa menjaga hati kita. Tetapi lebih utama memang disembunyikan. Kenapa Rasulullah mengatakan afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam, berilah makan kepada orang yang membutuhkan, sambung silaturahmi. Salatlah malam di saat manusia sedang tidur. Kamu akan masuk surga dengan salat. Salat malam di saat manusia sedang tidur. Begini kan kalau kita qiyamul lail begitu sama orang banyak. Sopo aku ben wengi iki 11 rakaat ya mulai. Ketika orang bangun dia sedang di atas sajadah khusyuk, wah Masya Allah ibu ini luar biasa. Qiyamul lailnya, apalagi di tempat pas kos-kosan pas ada daurah misalnya kan gitu. Ya, itu kalau tujuannya biar diikutin sama yang ya enggak apa-apa, tapi harus menjaga hati kita. Tapi lebih utama jenengan tengah malam bangun, enggak ada orang yang tahu, sholat sendirian di sebuah tempat. Gue meliwang-liwang bukan menungso, baca Al-Fatihah, dilahayatin, berkholwah, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam di saat manusia sedang tidur. Enggak ada yang tahu sama sekali, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah dikeraskan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Ono sing amin. Sopo beti? Sopo ternyata? Alhamdulillah ada temannya. Jin muslim ikut bermakmum sama saya. Jangan melayu dulu. Enten betul dulu itu. Mungkin. Ya. Itu kan berarti teman kita muslim, dia nggak akan mungkin orang jin kafir kok dia sholat bersama dengan kita. Alhamdulillah. Atau malaikat bersama dengan kita. Apalagi ada
ayam berkokok. Ayam berkokok itu melihat malaikat. Insya Allah berarti malaikat ada di sekitar kita. Biarlah saya tidak terkenal di dunia. Biarlah orang-orang tidak tahu saya qiyamul lail di malam ini. Tetapi yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan sholat yang paling utama, kalau puasa yang paling utama, puasa sunnah itu puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Dan sholat malam yang paling utama adalah sholat malamnya Nabi Daud. Sholat malamnya Nabi Daud itu bukan, Bu. Saya ingin sholat seorang sholat. Saya ingin sholat seorang sholat. Betul, nama. Sholatnya Nabi Daud itu habis sholat misa. Nek ora ana pekerjaan dari napa-napa langsung jenengan sari. Wis turu. Tengah malam jenengan bangun. Terus nanti setelah capek tidur lagi sampai adzan berkumandang salat subuh. Ora bablas. Ya dengan di alarm menapa. Yang penting kita jenengan coba mawalah. Insyaallah kalau siaga begitu adzan berkumandang langsung bangun. Itu lebih utama, itu yang paling utama. Saya pada waktu itu baca hadis ini, apa sih tujuannya? Kenapa disebut sebagai sholat sunnah yang paling utama? Apa bu kira-kira? Kenapa sholat di tengah malam tidur dulu, bangun terus tidur lagi itu lebih utama? Kenapa? Satu, lebih fresh ketika sholat subuh orang ngantuk. Nah, sholat subuh, wah, qiyamul lail 2 juz, iktikaf luar biasa. Pas sholat subuh, wah. Kadang itu saya sering bilang sama ikhwan-ikhwan, daripada antum 2 juz semalam, 1 juz semalam, terus sholat subuh kalah, udahlah sholat subuh, sholat qiyamul lailnya biasa saja. Lah sholat qiyamul lail kan sunnah toh Bu? Wah subuh wajib. Lah tahiyat akhir kan ini Bu. Wah but mriki ngopo dilandeti karo kancane. Ya Allah, ngopo? Bar qiyamul lail semalam. Dan sebelum subuh gak tidur lagi. Karena bangunnya 2:30 sampai 3:30, mungkin 1 jam, atau mungkin bukan 1:30, 1:30 mulai 2 jam ya mulai ini. Terus melawan itu sahur warga sisa, wes. Ya, saya bilang lebih baik kamu qiyamul lail sewajarnya, nanti salat subuh tidak seperti itu. Yang pertama biar fresh ketika salat subuh. Terus yang lebih penting dari itu ibu sekalian, menjaga keikhlasan. Habis isya itu masih orang kerja di atas tempat kerja, di atas kursi kerjanya, di atas kemudian menulis di laptop, gitu kan. Yang lain itu masih bincang-bincang, dia sudah tidur. Jadi saat mereka capek mereka tidur. Nah, setelah semua tidur semua capek dia bangun sendirian. Untuk apa? Iya mulai. Lah orang-orang yang tidur tadi jam 12 baru tidur, nanti bangunnya setengah jam sebelum salat subuh bangun. Ya. Lihat temannya tadi sudah tidur lagi. Jam ini yang mulai kapan? Salat tahajud apa ora? Bar isya wis turu, mau menjelang subuh cek turu meneh. Gitu, Bu. Masyarakat sekitarnya, teman-teman semuanya menganggap dia itu apa? Enggak qiyamul lail. Abu Naum suka tukang tidur. Bareng isya turu sebelum subuh durung tak. Padahal di tengah malam dia bangun dalam kesendirian, berkhulwah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan khusyuknya sambil menangis mencucurkan air matanya, mengingat dosa-dosa yang telah dia kerjakan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang utama, ya, orang yang luar biasa. Dan banyak ulama-ulama pada zaman dahulu mereka lebih suka menyembunyikan amal saleh mereka daripada menampakkan amal saleh. Kenapa? Khawatir berbuat riya atau sum'ah. Ya. Maka kita sebagai orang-orang setelahnya ya, adalah kita meniru para salaf, orang-orang yang soleh, bagaimana kita berusaha untuk menyembunyikan amal saleh kita. Insya Allah nanti banyak kisah-kisah tentang para ulama-ulama yang mereka menyembunyikan amal soleh, bahkan ada yang puasa selama 40 tahun itu istrinya nggak tahu. Puasa sunnah deh begini, puasa sunnah, kemudian ya setelah dia itu meninggal dunia, orang begitu memuliakan dia, ternyata dulu ketika di dunia dia orang yang
Kemarin jangan teringat kemarin siapa Bu? Anaknya Ridwan Kamil itu kan biasa saja. Orang nggak ngira, bahkan bapaknya sendiri nggak ngerti. Tapi semua ustaz itu kaget, apa amal dia yang utama? Sampai yang mendoakan bukan ratusan ribuan orang. Lu kan wajar, dia itu kan anak pemimpin. Tidak setiap anak pemimpin dapatnya perlakuan seperti ini. Banyak orang yang sudah meninggal dunia, anak-anak pemimpin juga biasa-biasa saja. Ya. Ternyata dia punya keistimewaan yang luar biasa. Suka menyembunyikan amal soleh, berbuat baik kepada satpam, mendoakan bapak-bapak satpam, terus suka memberikan bagi-bagi uang. Enggak ada orang yang tahu, bapaknya tidak ngerti. Hanya suatu saat kemudian Pak Satpam cerita, ternyata kebaikan itu luar biasa. Itu mirip sekali dengan Sultan Murad II. Dia seorang pemimpin, suka belusukan kepada rakyatnya, tapi dengan menyamar. Enggak perlu pakai syuting sana kemari, masuk gorong-gorong enggak perlu. Pencitraan. Sampai suatu saat itu karena dia nyamar, lihat ada salah seorang penduduk habis minuman keras jatuh tergeletak di pinggir jalan mati. Gak ada orang yang memperhatikan dia. Ayo kita urusin dia. Enggak, dia itu meminum khamr, dia itu suka berbuat zina. Tapi bukanlah dia orang muslim. Dia muslim, tapi ngapain? Gak udah diurus saja. Ya sudah, sekarang mari kita urusin, tunjukkan rumahnya mana. Hanya terus ditunjukkan, ini rumahnya di sini. Lah Sultan Murad dengan dua orang penasihatnya yang dianggap tadi bukan orang sebagai orang awam, itu bukan seorang raja, datang ke situ. Fulan, ini betul suami kamu? Betul. Ya. Kenapa sampai seperti ini? Tadi saya dapatnya di pinggir jalan, nggak ada yang ngurusin. Maka terus saya ajak ke sini, saya potong ke sini. Terus saya nanya, betul nggak memang suami kamu selama ini berbuat kemaksiatan, suka minum khamr, suka berzina? Apa jawaban si perempuan tersebut? Wahai fulan, dia nggak ngerti kalau itu sultan nih. Saya bersaksi demi Allah bahwasanya suami saya ini adalah orang yang saleh. Loh kok bisa? Orang semua mengatakan dia mau minum khamr, dia suka berzina. Iya, karena mereka tidak tahu. Setiap malam suami saya itu dia keluar rumah, membawa uang, beli minuman khamr, dibawa pulang ke rumah, tidak diminum tapi dibuang di sini, ditumpahkan. Ya Allah, semoga amal soleh malam hari saya ini adalah lillahi ta'ala, biar orang-orang tidak berbuat kemaksiatan dengan meminum khamr ini. Tak tumpahkan di sini ya Allah. Kemudian di malam yang lain lagi dia datang ke tempat pelacuran. Dia ketemu sama pelacur, kemudian dia bayar, udah kamu pulang. Didakwahi kemudian kamu pulang, semoga orang tidak berbuat zina lagi kepada kamu. Ya Allah, semoga perbuatan saya ini lillahi ta'ala mengurangi orang berbuat kemaksiatan berzina dengan wanita ini ya Allah. Suami saya punya pekerjaan dan punya gajinya dibagi untuk 3, 1 untuk keluarganya, 1 untuk membeli khamr, dan 1 lagi untuk membayar perempuan-perempuan berzina tersebut. Orang-orang tidak tahu-tahunya suami saya ini peminum khamr, orang-orang tahunya dia itu adalah berzina. Saya bilang sama suami saya dan gini, Mas, kalau kamu terus-menerus seperti ini, orang-orang tahunya kamu itu peminum khamr, kamu itu ahli maksiat, suka berzina. Nanti kalau kamu mati nggak ada yang ngurusin. Apa jawabannya? Biarlah manusia nggak ngurusin jenazah saya nanti, tapi saya yakin bahwa jenazah saya nanti itu yang ngurusin adalah sultan dan para ulama-ulamanya. Astagfirullahaladzim, nangis sultan itu mengucurkan air mata. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ketahuilah wahai fulanah, saya ini adalah Sultan Murad II yang penguasa di sini. Ini adalah 2 orang penasihat saya. Oke, besok nanti akan saya sampaikan kepada ulama-ulama, pengawal-pengawal kerajaan untuk mengurus jenazah ini. Biar jenazah ini nanti dimandikan, dikafani, disolatkan oleh ulama kerajaan dan akan dihantarkan ke kuburan oleh para pengawal-pengawal kerajaan. Allahu Akbar. Orang ini tidak terkenal di bumi sekalian, tetapi terkenal di langit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang ini. Innallaha yuhibbal 'abda taqiyyal khafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembunyikan amal saleh dia. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amal dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.